Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan mengangkat satu kisah yang dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fatawa Al-Haram Al-Makki. Disebutkan bahwasanya suatu ketika salah seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hidup pada abad ke-8 Hijriah yang tinggal di kota Mesir. Ketika itu beliau menjabat sebagai Qadil Qudat atau hakim agung di kota Mesir pada saat itu. Pada suatu hari beliau dengan para ajudannya, para pengiring-pengiringnya berjalan. Beliau diiringi dengan iringan-iringan yang cukup banyak, iring-iringan yang berkuda, dengan kereta dan yang sebagainya. Ketika itu beliau melewati salah seorang umat Yahudi sebagai ketika itu atau penjual umat Yahudi yang berprofesi sebagai penjual minyak goreng eceran. Kita ketahui berpakaiannya sedikit lusuh. Yang kedua juga sudah terkena dari bekas-bekas minyak. Sedangkan Ibnu Hajar berpakaian yang cukup mewah, di atas kereta kuda, diiringi dengan pengawal-pengawal yang begitu banyak, karena beliau sebagai hakim agung pada saat itu. Kemudian penjual minyak goreng ini dari kalangan umat Yahudi ini pun memberhentikan kereta daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang minta untuk berhenti sang hakim. Maka ketika berhenti Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka penjual minyak goreng ini mengatakan, "Wahai hakim agung, bukankah nabimu pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir?" Yang artinya dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Tapi kenapa kehidupanmu begitu mewah? Kehidupanmu begitu nikmat sekali. Sedangkan saya ini, kehidupan saya ini begitu susah. Kemudian apa jawab Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ya benar, apa yang disabdakan nabiku itu benar. Dunia itu ibarat penjara bagi orang-orang beriman, sedangkan bagi orang-orang kafir ibarat sebagai surganya. Adapun keadaan saya yang mewah ini, yang penuh dengan kenikmatan yang engkau saksikan sekarang itu, itu adalah ibarat penjara bagi saya sebagai orang yang beriman jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat di surga kelak. Tidak ada bandingannya. Kehidupan sekarang saya meskipun dalam kemewahan ini, kenikmatan ini, jika dibandingkan dengan kenikmatan kemewahan yang ada di surga kelak di akhir akhirat, itu tidak ada bandingannya. Artinya kemewahan di akhirat itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kehidupan kami itu ibarat bagaimanapun keadaan kami, meskipun kami dalam keadaan hidup mewah, maka dia laksana penjara bagi kami di dunia ini. Adapun kamu, keadaanmu sekarang ini yang serba kekurangan, yang serba susah ini, itu surga kamu. Itulah surga kamu yang kamu nikmati sekarang itu. Jika dibandingkan dalam Biblia, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala, di neraka Allah Subhanahu wa taala, maka yang kamu rasakan sekarang ini, yang kamu hidup sekarang ini yang penuh dengan kesusahan, itulah surga kamu. Karena apa? Jika dibandingkan dengan siksaan neraka di hari akhirat, kedahsyatan kehidupan di hari akhirat neraka itu, maka tidak ada bandingannya. Demikianlah
pemirsa, maka jamaah sekalian, umat Yahudi ini pun masuk Islam dan dia bersyahadat di hadapan Ibnu Hajar Al-Asqalani, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umat Yahudi ini masuk Islam? Karena dia telah mendapatkan penjelasan dari Ibnu Hajar Asqalani tentang makna hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang begitu indahnya, yang begitu nikmatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatannya di dunia ini. Begitu juga wa jannatul kafir, dunia ini ibarat seperti surganya orang kafir, yang bagaimanapun keadaan orang kafir di dunia ini, meskipun dia dalam keadaan susah, dia ibarat surganya, namun di akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya, yaitu kesusahan, kengerian di akhirat kelak dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini. Sebagaimanapun keadaan orang kafir yang dia rasakan, kenikmatan ataupun kesusahan. Semoga ada manfaatnya bagi kita, bagaimana kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam istiqomah untuk senantiasa berada di atas keimanan kita sampai akhir hayat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.